Mengerikan sekali guys, pasukan Ukraina mengoleskan peluru yang mereka gunakan menggunakan minyak babi biar yang terkena tidak bisa masuk surga. Bisa kalian lihat di dalam video ini di mana tentara Ukraina sedang mengoleskan peluru yang akan mereka gunakan menggunakan minyak babi karena mereka tahu kalau mereka akan melawan tentara Rusia yang berada di wilayah di mana mayoritasnya itu adalah muslim. Mereka juga menilai kalau tentara Rusia yang terkena dari peluru ini dan akhirnya tewas tidak akan bisa masuk surga guys. Nah, gimana menurut kalian trik licik yang digunakan oleh tentara Ukraina untuk melawan tentara Rusia yang beragama muslim? Ini adalah senjata-senjata perang yang tidak boleh lagi digunakan karena sangat mengerikan. Yang pertama adalah jebakan duri seperti ini yang sering sekali digunakan ketika Perang Dunia Kedua. Cara pemakaiannya sendiri sangat mudah sekali, dimana tinggal ditumpuk menggunakan jerami seperti ini, dan ketika ada tentara yang lewat akan terjatuh dan tertusuk di durinya ini. Tapi yang mengerikannya, jebakan seperti ini sering salah sasaran, dimana terkena hewan atau warga-warga sekitar yang ada di tempat perang tersebut sehingga di-ban dari Perang Dunia. Kemudian senjata dua yang tidak boleh lagi digunakan ketika perang adalah bom balon seperti ini yang sering digunakan oleh pasukan Jepang. Alasannya itu karena bom balon seperti ini tidak bisa dikendalikan. Sering sekali bom balon seperti ini tersangkut di pohon dan membuat kebakaran hutan yang sangat luar biasa besar. Dan yang terakhir adalah penggunaan tikus ketika perang tidak boleh digunakan karena tikus ini banyak membawa penyakit dan dipercaya dia itu juga membuat teror biologi. Ini adalah senjata-senjata perang yang sudah tidak boleh lagi digunakan. Yang pertama adalah penggunaan flamethrower seperti ini. Ini sudah di-ban dan tidak boleh lagi digunakan karena seringkali kalau membakar ini malah membakar hutan dan menyebabkan korban jiwa yang tidak bersalah. Senjata kedua walaupun kedengaran sangat aneh sekali tapi tidak boleh lagi digunakan, yaitu laser pembuta seperti ini. Laser pembuta walaupun sampai sekarang belum diciptakan, tapi kalau misalnya diizinkan ini akan menjadi senjata yang sangat mematikan karena korbannya itu tidak akan bisa melihat lagi. Kemudian kalian pasti tidak pernah mendengar senjata ini, yaitu kelelawar yang membawa bom yang telah dilarang sejak Perang Dunia Kedua. Penggunaan kelelawar ini terinspirasi dari pasukan Amerika yang akan menyerang pasukan Jepang, di mana mereka berpikir kalau pasukan Jepang itu rumahnya kebanyakan kayu dan kertas, sehingga kalau menggunakan ini akan membuat kebakaran yang luar biasa hebat. Dan yang terakhir, penggunaan vakum bom seperti ini. Ini adalah senjata perang yang sangat mematikan, di mana mengubah oksigen menjadi bom yang bisa dilontarkan ke musuh. Ini adalah senjata-senjata yang sudah tidak boleh digunakan lagi di perang karena efeknya itu sangat mengerikan. Yang pertama adalah gas mustard, di mana memang aromanya itu mirip sekali dengan saus mustard dan warnanya itu kecoklat-coklatan kekuningan seperti saus mustard. Kalau kalian menghisap gas ini, paru-paru kalian akan dipenuhi dengan cairan dan kalian akan meninggal secara perlahan dan sensasinya itu seperti kalian tenggelam. Biasanya kalau gas mustard ini sudah dilepaskan, komandan akan menyuruh pasukannya untuk memipisi sapu tangan mereka dan menutup bagian hidung dan mulut mereka agar mereka tidak mencium gas ini. Kemudian kalian nggak akan percaya, ini adalah semprotan merica yang tidak boleh digunakan di Perang Dunia. Kenapa semprotan merica tidak boleh digunakan di dalam perang? Karena dipercaya kalau semprotan merica ini adalah senjata kimia yang tidak boleh digunakan. Kemudian yang ketiga dan sangat mengejutkan, yaitu adalah gas air mata, rupanya tidak boleh digunakan di dalam perang. Gas ini dipercaya bisa membuat orang buta sementara atau buta selamanya sehingga tidak boleh digunakan di dalam perang. Tapi kalau di dalam demo kok boleh ya guys? Rentetan hal buruk yang terjadi kepada Rusia setelah mereka itu menyerang Ukraina. Dilaporkan banyak banget hacker dunia yang menghack website dari Rusia yang bahkan menulis nama Putin itu adalah kepala sosis. Kemudian hacker juga sudah berhasil menghack website dari pertahanan militer Rusia sehingga mereka itu sudah tidak lagi bisa menggunakan kamera pengintai. Kemudian China juga menjauh dari Rusia karena China menganggap kalau Rusia itu menyerang Ukraina seperti perang sehingga banyak memakan korban tidak bersalah. Dan China juga meminta kepada Rusia untuk menunda perang terlebih dahulu sampai tahun 2022 setelah Olimpik. Dan rupanya konvoi mobil perang Rusia yang menuju ibu kota Ukraina sedang mogok sejauh 20 km karena permasalahan mesin selama 3 hari. Dan karena perang ini juga, saham gabungan dari negara Rusia anjlok di titik terparah yang pernah mereka alami yang merusak ekonomi negara Rusia. Dan yang terakhir, rupanya banyak banget yang menawarkan imbalan uang buat siapapun yang berhasil menangkap Putin sebanyak ratusan miliar. Ada yang mau? Tega-tega tentara Rusia membom nenek ini, mereka nggak tahu kalau surga di bawah kaki ibu. Beberapa hari yang lalu dikabarkan tentara Rusia sedang membom kota-kota di Ukraina dan mereka itu tanpa sengaja membom nenek-nenek ini guys. Untungnya nenek-nenek ini masih bisa selamat dan bisa keluar dari kota tersebut dan dia itu langsung diselamatkan oleh tentara Rusia. Rupanya kejadian-kejadian ini bukanlah yang pertama kali. Di rekaman yang bisa kalian lihat di satu ini guys, kalian bisa melihat kalau ada seorang nenek-nenek yang menghampiri tentara Rusia yang berada di dalam kota Ukraina. Nenek itu menanyakan apa yang dilakukan tentara Rusia di kota Ukraina. Ini kan kota mereka, segera keluar dari kota tersebut, jangan memulai perang.
Di sini tentara Rusia malah mengatakan mereka itu sedang berolahraga dan jangan ngobrol sama mereka karena diskusi ini tidak akan menghasilkan apapun. Dan nenek ini mengingatkan lagi kepada tentara tersebut, dia itu tidak akan mendapatkan apapun. Hal inilah yang bisa membuktikan kalau pekerjaan sebagai kameramen adalah pekerjaan yang paling aman. Ini adalah rekaman seorang kameramen di mana dia itu sedang berada di Ukraina dan memperlihatkan keadaan negara tersebut yang sedang diserang oleh Rusia. Dan beberapa saat kemudian bisa kalian lihat sendiri nih guys. Jadi walaupun keadaannya sangat berbahaya, tenang aja, kalau kalian menjadi seorang kameramen, kalian itu tidak akan terkena serangannya sama sekali. Inilah gerakan berjalan Putin yang sangat unik sekali. Kalau kalian perhatikan, kalau Putin sedang berjalan, tangan sebelah kanannya akan diam, sedangkan tangan sebelah kirinya itu akan menghibas ke arah atas dan bawah dengan sangat kuat. Kalau kalian memperhatikan gerakan Putin berjalan, ini adalah gerakan yang sangat unik sekali, di mana tangan sebelah kanannya itu akan diam stabil dan sebelah kirinya itu bergerak dengan bebas. Nah, gerakan ini juga dikenal sebagai gerakan yang siap untuk mengambil senjata dan menembak. Nah, rupanya gerakan ini bukanlah tanpa sengaja dipelajari oleh Putin, tapi ketika muda itu, dia itu bekerja sebagai seorang mata-mata, sehingga dia itu harus siap dalam keadaan apapun untuk mengangkat senjatanya. Nah, jadi gerakan berjalan ini memang tangan sebelah kanannya itu akan stabil untuk memegang senjata, sedangkan tangan sebelah kirinya itu akan aktif untuk mengeker, mengganti peluru, dan menembak juga. Nah, jadi bisa kalian bayangin betapa berbahayanya Presiden Putin ketika dia itu muda. Nah, sekarang aja ketika dia tua masih mempraktekkan itu semua guys. Ini adalah hal-hal mengerikan yang pernah ditangkap oleh Google Map tanpa sengaja. Jadi ini di kota Fukushima, Jepang, dimana kalau kita perhatikan ada seorang wanita yang aneh banget berdiri seperti kayak lagi jadi mobil gitu loh. Dia tuh berdiri di tempat parkir kayak gini, diem berjam-jam. Kemudian rumah di Amerika Serikat, dimana tahun ke tahun tiba-tiba rumahnya tuh semakin hancur, ada boneka-boneka seperti ini, dan pada akhirnya rumahnya tuh hilang tuh, nggak ada sama sekali. Dan yang terakhir nih adalah Ukraina pada tahun 2015, dan ini adalah Ukraina sekarang guys. Wow. Oh my god, ada serigala raksasa di tengah taman Jepang, bahaya banget nih. Kalau kalian memperhatikan video ini, kalian akan panik banget karena melihat serigala jadi-jadian di tengah taman Jepang seperti ini guys. Tuh ukurannya juga raksasa banget, bisa kayak satu kursi gini loh guys. Ini bener-bener gak ada pawangnya sama sekali. Serigala ini kayak lepas gitu, bener-bener gak ada yang ngejagain. Dan ini orang-orang ngeliat kayak ada serigala yang lepas gitu juga langsung mendekat seperti ini. Mereka gak tahu ya, sangat berbahaya, bahkan ada anak kecilnya juga loh. Nah, rupanya kalau kalian berpikir seperti itu, tenang dulu guys. Ini adalah kostum serigala yang digunakan oleh manusia. Jadi dalamnya itu adalah manusia yang sedang pura-pura menjadi seekor serigala. Jadi kostum ini memang sengaja dirancang oleh salah satu pembuat kostum di Jepang yang membuat kelihatannya itu kelihatan kayak serigala beneran banget guys. Wow, keren banget kan? Ini dia cara kerja shotgun, bagaimana dari mengisi peluru sampai bisa menembak. Jadi kalau kita melihat cara kerja shotgun, rupanya shotgun itu harus diisi menggunakan peluru satu persatu melalui celah sebelah sini guys. Nah, kalau diisi nanti dia ada per yang sampai ke ujung sebelah sini. Kemudian setelah seluruh peluru terisi penuh, ini tinggal ditarik ke belakang seperti ini, yang gunanya itu untuk membuat pelurunya itu masuk ke dalam celah atas sebelah sini guys. Nah, ketika gerakan mundur itu juga, lock ini akan terkunci, dimana ketika ada peluru, ini akan membantu untuk mendorong sampai masuk ke selongsong senjata. Nah, ketika peluru ada di tempatnya, pelatuk ini akan sudah siap untuk ditekan. Ketika ditekan, ini akan membuat dimana selongsong yang ada besinya ini menekan ke arah pelurunya nih. Nah, gerakan ini akan memicu api yang digunakan untuk membakar mesiu yang ada di dalam pelurunya ini, membuat pelurunya itu bisa siap ditembakkan. Dan akhirnya shotgun pun menembak. Ini adalah percobaan yang sangat unik sekali, dimana kita akan melihat hanya menggunakan kertas seperti ini nih, bisa menahan bola yang dilempar ke penggaris seperti ini. Di dalam percobaan ini, kita akan melihat seorang pria melemparkan bola di atas penggaris, di mana perbedaannya itu sangat unik sekali, hanya menggunakan sebuah kertas membuat perbedaan yang luar biasa banget guys. Bisa kita lihat ketika dia menaruh kertas tuh, ini penggarisnya nggak terlempar sama sekali walaupun dia lempar dengan kencang. Dan bisa kita lihat ketika kertasnya ini dilepas dari penggaris tersebut langsung jatuh loh. Nah, rupanya percobaan ini bisa terjadi ketika kertasnya itu tidak ditekuk sama sekali. Kalau ditekuk seperti bolanya, ini malah tetap jatuh seperti ini guys. Kemudian menggunakan beban yang jauh lebih berat juga, ini tetap jatuh seperti ini guys. Nah, dari percobaan ini kita mengetahui dari selembar kertas tersebut mempunyai daya hisap di atas meja yang membuat penggarisnya itu kalau dilempar bola nggak terjatuh. Seperti inilah ledakan nuklir sesungguhnya, sangat mengerikan sampai mengubah udara. Inilah rekaman sesungguhnya yang diambil oleh pasukan Amerika Serikat, di mana mereka mencoba meledakkan sebuah nuklir, dan ini diambil dari jarak jauh guys. Bisa kalian perhatikan di sini, ledakan nuklirnya itu sangat luar biasa besar sekali dan mengubah sampai cuacanya gitu loh.
Bisa kalian lihat di sini nih, ini gelombang airnya tuh sampai meledak keluar dan kayak menyapu bersih gitu loh. Tuh, kalau sampai nuklir itu meledak. Dan efeknya ini sangat mengerikan, bisa kalian perhatikan di sini nih. Ini seperti kayak ada black hole gitu, langsung keluar dan ini panas banget, mengubah atmosfer guys. Dan jangan ditanya lagi kalau manusia sampai terkena ledakan nuklir ini nih, sudah pasti tidak bisa selamat guys. Lihat nih, ini direkam jauh banget padahal, tapi kelihatan masih sangat besar sekali. Inilah alasan kenapa kalau tentara itu kepalanya kebanyakan botak atau rambutnya itu cepak. Kalau kalian melihat tentara, kalian pasti melihat satu hal yang selalu sama, yaitu bagian rambutnya antara botak atau cepak. Rupanya itu semua ada alasannya loh. Nah, pemilihan rambut cepak itu agar lebih mudah dirawat. Jadi ketika perang, tentara itu tidak perlu sulit untuk membersihkan rambutnya dan mengeringkannya. Jadi bisa lebih banyak bersiap-siap untuk perang. Dan alasan lainnya, kalau tentara itu masuk ke rawa-rawa atau berperang di musim hujan, mereka itu tidak perlu merapikan rambutnya berkali-kali seperti ini karena rambutnya itu sudah pendek atau mungkin botak. Dan alasan terakhir, ketika tentara menggunakan helm juga, rambutnya ini tidak menutupi bagian matanya, sehingga dia itu bisa bergerak dengan bebas. Nah, rupanya kalau kalian mempunyai rambut pendek seperti gua, bisa di style juga menggunakan pomade Tizen loh guys. Ini adalah pomade halal yang sudah Bepom dan aman banget digunakan di rambut kalian guys. Cara pakainya juga gampang banget, kalian tinggal ambil satu colek terus di-apply merata di rambut kalian seperti gua nih. Habis itu nggak perlu pakai sisir lagi, tinggal di style pakai tangan kayak gini aja guys.